Semua berawal dari gue dan temen gue datang ke SMA ini. Ya so far SMA ini emang paling bagus sih Prianti. Ya, waktu gue testing ke sini sih gue nggak belajar sama sekali. Buat lo yang mau masuk ke sini, gak usah belajar. Testingnya gampang kok. Jangan didengerin. Jangan didengerin. Kalian harus tetap belajar. Bisa belajar. Soalnya nggak terlalu susah sih. Ya gitu deh. Kalau gue sih gue pindahan dari Bandung. Menurut gue sih ya asik-asik aja. Banyak cewek cantik loh. Kakak osisnya juga banyak yang cantik loh. Salah. Itu juga salah satu motivasi gue buat masuk sini. Ya, sebenarnya sih gue nggak terlalu suka sama acara MOS ini ya, dimana seharusnya MOS jadi ajang gue buat cari cewek, tapi di MOS ini gue dipaksa pakai atribut yang bikin penampilan gue jadi jelek. Gue sih suka cici-cicinya. Kalau gue sih suka permainannya. Bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it. Ya jelas lah Dio. Kayaknya nggak ada sih yang paling gue suka, tapi yang paling gue gak suka seni budaya. Oh, paling matem lah, matematika. Ya kalau gue sih kimia dong. Ya karena gue sukanya dalam bidang seni, ya jadi gue tuh pengen ngambilnya tentang sih. Ya gue sih suka semua pelajaran ya. Gue selalu merasa di setiap pelajaran itu gue selalu merasa tertantang. Seni budaya dong, tiap Pak Hendar ngasih tugas gue selalu orang pertama yang ngumpulin. Kalau gue sih sama kayak si Glenn, gue suka matematika. Nih coba gue mau bagi-bagi tips buat lu pada. Kalau lu pada menemukan soal, baik itu soal integral, turunan, trigonometri ataupun logaritma, dan soal tersebut dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Pak, tinggalan Pak. Oh iya Pak. Ya, dan hari ini saya menyatakan segenap hati dan segenap jiwa. Ya, saya memilih Bu Ani, soalnya dia orangnya berintegritas. Kalau gue sih Pawan dong, soalnya Pawan tuh friendly, enak diajak ngomong soalnya. Kalau gue sih, gue sukanya guru BK. Karena dia tuh kayak nggak ada iklan tuh, selalu ada untukmu. Pak Hendar dong, soalnya tiap kali dia ngasih tugas gue sangat bersemangat. Pasti gue orang yang pertama yang ngumpulin tugas. Guru favorit gue sih Mother L. Kenapa gue milih Mother L? Karena tiap pelajarannya gue selalu kena marah sama Mother L. Hal itu yang bikin selalu gue ingat sama Mother L. Kalau gue sih Pak Dedi, soalnya gue dapat nilai MTK di rapat paling tinggi itu berkat guru. Kalau guru favorit gue sih Pak Adi, soalnya ngajarnya asik banget tuh, olahraganya juga rame-rame, seru-seru. Jadi nikmatin aja lah masa-masa SMA, meskipun itu senang atau sedih. Meskipun masih lebih banyak sedihnya dan membuat depresi ya. 3 tahun itu bakal terasa kok kalau misalnya kamu lewati dengan teman-teman yang membuat kamu ceria. Ya, saya sebagai kakak kelas berharap kalian agar semakin baik dalam segala hal. Ya, pesan gue sih, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ingat itu kawan. Gue selaku senior nih mau ngasih pesan buat lu pada. Jangan pernah nyesel deh sama pilihan yang lu punya. Pokoknya pilihan yang lu punya itu menentukan masa depan lu semua. Pokoknya be positif, jangan ada negatifnya semua. Oke? Be positif. Kalau kata Muhammad Ali sih, I hate every minute of training, but I say to myself, don't quit, suffer, and live the rest of your life as a champion. Lakuin hal positif yang seru banget teman-teman lu. Lu akan bisa ngelakuin hal tersebut kalau udah keluar dari SMA. Ingat perkataan saya tiap kali Anda mempunyai banyak pekerjaan. Seberat-beratnya pekerjaan yang Anda kerjakan akan terasa ringan apabila tidak dikerjakan.
gua sih semuanya berkesan dari kelas 10 sampai kelas 12, semuanya punya kenangan masing-masing. Pokoknya asik banget deh. Yang paling pengalaman paling berkesan gue itu waktu disuruh lari 100 keliling kali ya. Ya pengalaman paling berkesan buat gue sih waktu disuruh jalan jongkok sama Pak Hadi 2 kali keliling lapangan. Kenapa kamu gak bawa baju olahraga? Kalian jangan jongkok. Ya rasanya sih sakit banget ya yang pasti. Gimana besoknya gue nggak bisa naik tangga sama sekali. Pengalaman paling berkesan buat gue waktu BPK mengadakan pagelaran. Waktu gue dan teman-teman gue pegang saxophone ya. Buat lu yang main saxophone, gue punya satu tips. Blow hard, finger fast. Ya pengalaman gue dari kelas 10 ya banyak banget deh. Dari mulai gue traveling sama teman bareng, terus gue bercanda bareng sama teman rame-rame di sekolah. Itu nggak pernah dapet gue dari SD sampai SMP deh pokoknya. Ya kalau pengalaman sedihnya ya gue ngenes banget, gue nggak punya pengalaman cinta kali ini sama apa namanya, gue liat temen gue yang pacaran yang di sekolah gitu kan. Ya udah deh ngenes banget deh pokoknya gue deh. Ya lu bisa lihat deh, lu yang ada pacaran di Selasar, ada yang pacaran di tangga gitu kan. Lu lihat lo kan di sana kan masih banyak yang pacaran, ya ngenes deh pokoknya. Banyak banget pengalaman yang gak bisa dilupain sama SMA. Dari gue kelas 10, gue dimarahin bareng, habis kelas tuh dimarahin. Dari mulai ketua, wakil, sampai bendahara kena hukuman. Nah, begitulah SMA. Yang pasti seru. Pengalaman bersama dengan teman-teman yang sangat kompak. Ya pastinya jadi orang sukses lah ya. Tapi spesifikasinya, cita-cita gue yang paling sebenarnya itu adalah gue pengen masuk sinematografi, gue pengen jadi produser, pengen jadi director, ya pengen maju ke perfilman Indonesia deh. Yang sekarang ini udah down sih menurut gue. Tapi karena suatu keadaan ya gue harus masuk kedokteran, gue harus jadi dokter, dan gue harus masuk fakultas kedokteran supaya ya karena satu kali pokoknya. Nah doakan gue supaya gue bisa masuk, amin. Gue sih pengen cepat-cepat lulus dari fakultas kedokteran, terus bisa sukses di kehidupan dan punya keluarga yang bahagia. Kalau gue pribadi sih, gue pengen cepat lulus dari SMA ini. Gue pengen tinggal dan kerja di Silicon Valley di California, tepatnya di Apple.inc. Meskipun di SMA ini saya belum dapat basic programming ya, tapi saya harap eventually saya akan sampai pada titik itu. Ya, gue sih pengennya bikin perusahaan multinasional dan mulai berkecimpung ke dunia properti kali ya. Cita-cita saya adalah menjadi orang yang berilmu dengan sekolah yang tinggi, lalu hidup damai bersama keluarga. Ya, cita-cita gue pengen punya perusahaan internasional yang bergerak di bidang komputer. Dengan begitu, secara nggak langsung gue bisa menguasai dunia secara perlahan. Yang pasti gue sih pengen orang sukses dan ngebanggain orang tua. Gue pengen jadi dokter, keren kan? Perasaan gue campur aduk, sedih, bahagia, senang. Bikin gue pengen nangis semua. Yang pasti, pas waktu perpisahan, gue pengen ngerasain lagi rasanya ngelakuin hal-hal konyol di kelas bareng teman-teman gue. Gue di momen perpisahan ini gue ngerasa terharu, dimana gue harus pisah sama teman-teman gue di SMA selama 3 tahun ini. Gue selalu bareng-bareng teman, tapi sekarang kita harus pisah. Banyak teman gue yang gak satu kuliah sama gue, tapi gue berharap walaupun kita udah pisah sekolah, gue harap kita masih bisa bermain bersama bareng-bareng lagi. Gue ngerasa sedih juga senang. Senangnya dulu ya, pertama gue gue ngerasa senang dan sedih ya. Senangnya gue bisa lebih dekat dengan cita-cita gue. Sedihnya harus berpisah dengan teman-teman, tapi di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan.
gue yakin kita semua akan bertemu lagi dan mengadakan reuni suatu saat nanti. Gue ngerasa senang sih akhirnya gue bisa lulus dari sekolah ini. Tapi ya mungkin hal yang membuat gue sedih atau bahkan hal yang membuat semua orang sedih itu gue harus berpisah dengan teman-teman baik gue, meskipun semuanya bukan sahabat gue, tapi teman itu they make hard time easier and good times better. Gue sebenarnya sedih juga sih, soalnya gue harus pisah sama teman-teman yang udah dekat dari TK, SD, SMP. Tapi di satu sisi gue senang juga sih, soalnya gue udah masuk ke satu fase yang baru dalam hidup gue. Ya merasa sedih juga sih, soalnya merasa kehilangan teman-teman gue yang dari kecil sampai sekarang, dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya kehilangan dari manusia yang ada di kelas juga. Ya ada senangnya, ada sedihnya juga, ya sedikit balance gitu ya. Kalau senangnya gue bisa bebas dari segala tata tertib yang ada di sekolah. Dari gue juga pakai seragam yang tiap hari sama mulu dari SD sampai SMA gitu kan. Terus gue juga bisa tahu gimana sekarang dunia luar tuh kayak apa sih, gimana seremnya, gimana senangnya, gue bisa tahu sekarang semuanya. Kalau sedihnya ya gue bisa dari teman-teman gue yang dari kecil-kecil udah sama-sama, walaupun yang udah dari SMA juga baru, tapi gue bisa ngerasain sedih gitu kan. Yang sekarang udah sama-sama, sekarang semuanya berubah, pindah sekarang semuanya. Pesan gue sih, semoga para guru sehat dan sukses selalu, dan semoga para guru bisa terus mewujudkan sekolah ini. Pesan gue sih, kedepannya guru bisa lebih sabar dalam mendidik murid dan juga memahami potensi tersembunyi dari muridnya. Menurut gue sih, guru jangan mematikan minat siswa terhadap suatu pelajarannya. Itu juga kan yang sedang diperbaiki oleh Menteri Pendidikan kita, memperbaiki kualitas pendidik sehingga yang dididik menjadi tertarik dan menguasai pelajaran tersebut. Ya semoga para guru mendapat atensi yang lebih dari para siswanya agar terus maju. Harapan gue buat guru-guru, semoga guru-guru bisa lebih bikin murid betah di sekolah dan bisa bikin murid rajin membaca. Itu doang sih. Ya semoga bapak atau ibu guru bisa ingat sama kita semua yang udah pernah jadi murid. Walaupun kita bandel, kita nakal, kita jarang mendengarin bapak atau ibu, ya maklum kali ya generasi 90 kayak gini. Ya kita nggak ada maksud buat ngelakuin semua ini, kita hanya murid-murid yang ingin membuat bapak atau ibu senang. Pesan buat guru ya, dimohon pengertiannya buat para siswa bahwa siswa itu tidak bisa menilai semua pelajaran dengan baik ya, walaupun ada beberapa anak yang bisa. Para bailar la bamba que necesito una poca de gracia para mi patria. Y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Kalau gue sih, Capitán, soy capitán. Udah. Ya. Kalau Oh iya. iya 3. Akan slow. tuh si Glenn, si Rika, si Ricky, Yang itu tuh disuruh di momen perpisahan ini gue ngerasa, kita yang sudah cerik.